Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Kabupaten Malang. Pagi ini saya caring atau berjemur dengan keluarga besar Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Dan sudah bersama saya di pagi hari ini Bapak Victor Sembiring, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Mas Munir, selamat pagi pemirsa Radio Kanjuruhan Malang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat, salam sehat untuk semua. Iya. Nah, Baik, di pagi hari ini saya dan Pak Victor juga didampingi Bapak Sekdin, kemudian Bapak dan Ibu Kabid Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Dengan berjemur kita bisa meningkatkan imun Pak Victor. Baik. Kemudian sehat apalagi dalam masa pandemi seperti Ya. ini gitu ya. Ya. Jadi mood baik, kerja nanti juga baik Akan gitu ya. baik. Oke. Apalagi ditemani dengan kopi, terus terus ada kue. mungkin ada camilan nih. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Pak Victor, di pagi hari ini kalau kita bicara mengenai Dinas Perikanan gitu ya. Ya. Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 tentunya berimbas juga untuk perikanan, Ya. baik itu tangkapan ataupun budidaya ikan. Sebenarnya bagaimana pengaruh pandemi ini terhadap hal tersebut di Kabupaten Malang? Baik. Baik Mas Suril, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi pandemi ini kelihatannya memang untuk bangsa kita, mungkin juga dunia, mempengaruhi, mengkoreksi kinerja di semua sektor. Iya. Termasuk salah satunya adalah sektor perikanan. Paling terasa adalah di awal tahun lalu, di 2020, begitu luar biasa dampak pandemi itu terhadap kinerja Dinas Perikanan. Karena pada saat itu program pemerintah ataupun pemerintah menerapkan PSBB, sehingga banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah memang terpaksa harus dilakukan untuk pencegahan penyebaran dari COVID itu sendiri, sehingga berdampak juga terhadap aktivitas para nelayan dan pembudidaya. Pada saat itu produksi kita terkoreksi hampir sekitar 20-30% dari capaian yang ada. Jadi mulai dari budidaya, penangkapan itu kita terkoreksi cukup besar tahun lalu, sehingga perlu ada suatu perbaikan di tahun ini untuk kembali ke kondisi kita sebelum COVID. Dan untuk kondisi sekarang, Ya. kelihatannya kita sudah mulai setback ke kondisi sebelum COVID. Jadi produksi budidaya kita dan juga produksi perikanan tangkap itu sudah cukup baik produksinya. Dan yang paling kelihatan lagi adalah di peningkatan PAD kita. Jadi pada tahun ini PAD kita cukup bagus, perjalanannya PAD kita tahun ini sudah mencapai 89,56% dari target 3,3 miliar. Jadi itu suatu indikasi bahwa perekonomian di sektor perikanan kelihatannya sudah mulai membaik. Baik dari sisi produksinya dan juga dari sisi permintaannya. Permintaan nanti hubungannya adalah terhadap harga. Ya, kita harapan kami pandemi ini segera berlalu. Ya. Kalau pemerintah bilang katanya tidak lagi pandemi, nanti menjadi endemi. Mudah-mudahan saja segera kita menganggap COVID itu sudah endemi. Jadi tidak, sehingga nanti aktivitas kita segala lini kita akan lebih baik. Kalau kita bicara mengenai PAD, Ya. Pak Victor, Ya. untuk target dari tahun 2021 untuk Ya. perikanan, Ya. jumlah tangkapan ataupun budidaya ikan gimana Pak untuk di Kabupaten Malang? Oke, baik.
Jadi kalau untuk produksi, ya kalau PAD kita yang tadi saya sampaikan, PAD kita dari target 3,3 miliar sudah realisasi sekarang 2,9 miliar sekian atau 89%. Ya. Nah kalau lihat dari produksi tangkap kita sekarang itu realisasi sampai dengan 31 Agustus kemarin itu produksi tangkap kita sudah mencapai 69%. Ya, produksi tangkap laut. Nah, sementara produksi budidaya yang air tawar kita sudah mencapai 66%. Nah, kalau lihat dari kondisi ini, kami optimis nanti 31 Desember kita akan mencapai target yang sudah ditetapkan, yang sudah diamanatkan ke Dinas Perikanan oleh Bupati Malang, kinerja yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke, baik. Nah, Kalau melihat data yang sudah Pak Jona sampaikan tadi, apa Pak kendala dan hambatan yang terjadi selama 2021 ini? Oke, jadi kendala kita memang masih masalah. Kita punya fokus 3 program Dinas Perikanan itu. Pertama adalah program untuk peningkatan produksi budidaya. Kedua adalah program peningkatan produksi perikanan tangkap. Yang ketiga adalah peningkatan produksi olahan perikanan. Nah, untuk perikanan budidaya kita akan mengembangkan kendala-kendala yang ada. Memang belum terlalu berkembangnya kawasan-kawasan budidaya yang ada di Kabupaten Malang. Jadi masih pembangunan itu masih bersifat menyebar, sehingga menyebar itu menyebabkan kita dari sisi pengawalan pembinaan agak menyulitkan. Jadi ke depan akan kita konsentrasikan mereka menjadi suatu kawasan, atau lebih lagi sekarang lagi tren istilah kampung. Jadi kampung budidaya atau kampung ikan. Jadi untuk budidaya kita akan buat kampung-kampung, kampung budidaya nila, kampung budidaya lele, dan juga kampung kawasan ini keramba jaring apung yang di waduk. Nah itu kita akan benahi dan kita akan mulai dari tahun kemarin, tahun ini yang banyak kegiatan kita fokuskan ke sana. Nah untuk perikanan tangkap tetap kita akan fokus pada daerah-daerah pesisir, 6 kecamatan pesisir kita dengan sentra-sentra nelayan yang ada di Kabupaten Malang, di pesisir Malang. Kita akan tingkatkan mereka produksinya dan juga kita akan kembangkan tempat pelelangan ikan. Jadi supaya mereka mendapatkan harga yang lebih baik dengan adanya TPI. Nah, kita akan kembangkan TPI di luar pelabuhan karena sekarang kita hanya punya TPI di Senam Biru. Nah, untuk perikanan tangkap, untuk olahan juga demikian, kita akan dorong munculnya brand ataupun kuliner khas Malang. Jadi kami akan coba seperti kalau pindang saya rasa di selatan sudah terkenal. Nanti kami akan coba kembangkan ikan asap Pansela Malang ataupun ikan asap JLS. Nah, kami akan kembangkan itu. Kami juga punya kuliner lagi, sate tuna, kondang merak, itu juga sudah cukup dikenal orang. Jadi kami ke depan olahan-olahan itu, olahan-olahan dengan kearifan lokalnya akan dikembangkan. Dan juga kami juga tidak kalah pentingnya adalah kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kami juga nanti akan kembangkan, sekarang sudah mulai konservasi bank ikan lokal yang ada di Bonpring, dan juga konservasi yang lainnya ada di pesisir Malang. Semua kami akan gerakan semua potensi-potensi yang ada di Malang sehingga mudah-mudahan perikanan akan lebih maju dan juga perekonomian masyarakat di bidang perikanan akan lebih baik. Amin, amin. Oke, Luar biasa baik. untuk Kabupaten Malang, apalagi di bidang perikanan yang sudah Pak sampaikan. Tapi Pak, saya mohon izin karena berjemur saya minum dulu. Oh iya, sama. Mari. Ayo, diminum. Ini kita jaring kepanasan harus nanti bisa dehidrasi lagi. Iya.
lautan yang luas gitu Ya. ya. Kemudian sumber daya airnya juga banyak, Ya. melimpah gitu ya. Sempat beberapa tahun kemarin Kabupaten Malang melaunching program Gemar Makan Ikan. Gemar ikan lah seperti itu. Bagaimana Pak agar ini bisa berhasil? Ya, apa yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Malang? Oke, baik. Terima kasih pemirsa Radio Kanjuruhan. Jadi Gemar Ikan adalah gerakan memasyarakatkan makan ikan. Itu adalah program bagus bagi pemerintah. Dan perlu kami sampaikan bahwa ikan adalah termasuk pangan sumber protein hewani yang sangat baik. Pernah mendengar asam aminonya juga cukup lengkap di sana. Dan yang paling ini lagi adalah omega 3. Omega 3 seperti yang kita ketahui itu banyak terdapat di ikan. Nah, dan ikan-ikan lokal kita seperti bandeng itu luar biasa omega 3-nya, tidak kalah dengan salmon. Nah, dengan mengkonsumsi omega 3 yang ada di ikan, terutama kita mengkonsumsi ikan, pasti adalah yang paling bagus adalah untuk para balita yang mana pertumbuhan otak sudah mulai di masa-masa atau di umur balita, sehingga pertumbuhan otaknya akan lebih baik. Ya, otomatis harapannya kalau otaknya berkembang dengan baik, kita harapkan kecerdasannya juga akan lebih baik. Terus lagi yang kedua, dengan mengkonsumsi ikan, otomatis pertumbuhan akan normal. Ya, pencegahan stunting. Jadi, kami program-program itu memang kami dorong adalah Gemar Ikan untuk meningkatkan pertumbuhan balita. Jadi sasaran kami adalah para balita dan juga para lansia. Lansia ini adalah di mana tubuhnya juga sudah mulai banyak aus sehingga mereka perlu regenerasi cepat dengan konsumsi sumber-sumber protein yang cukup bagus, dan ikan itu adalah paling aman. Lemaknya pun dia lebih aman daripada yang lain. Yang penting tidak makan yang tidak berkulit ataupun bercangkang, ya lobster dan sebagainya. Itu juga berbahaya. Jadi ikan-ikan yang aman, yang sehat ya. Jadi itu kami dorong yang namanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Dan juga di tahun mulai dari tahun kemarin dan tahun ini kami juga ada program yang namanya budidaya kolam lele keluarga. Kolam lele keluarga ini juga untuk stunting. Kita ada program untuk stunting. Jadi para ibu-ibu baik itu yang memiliki anak stunting ataupun yang memiliki balita, kita berikan dia bantuan kolam. Jadi kolam dengan luasan 2 meter persegi dengan diameter 2 meter persegi 2 meter. Itu kita berikan bantuan benih kurang lebih 1.500 ekor. Nah, pada tahun lalu dan mereka sudah panen. Nah, harapan kami selain itu nanti bisa dijual untuk meningkatkan ekonomi keluarga, juga bisa dikonsumsi. Yang utama adalah dikonsumsi untuk memperbaiki gizi keluarga. Nah, itu program kami. Jadi selain gerakan makan ikan dengan cara memberikan bantuan baik ikan segar dan ikan olahan kepada para ibu-ibu hamil, bumil, ataupun ibu-ibu yang memiliki balita, ataupun ibu-ibu produktif yang masih produktif. Kita berikan mereka gizi, penyadaran bahwa mengkonsumsi ikan lebih baik, begitu. Jadi demikian. Ya, saya tertarik Pak Victor dengan kolam keluarga. Saya ingin di rumah itu ada kayak ember gitu kan, lihat di YouTube sih. Terus di atasnya ada kangkung dan sebagainya. Itu bisa ya Pak? Bisa. Oke. Iya. Jadi seperti itu yang namanya budidamber. Di dalam ember ya. Iya. Jadi itu bisa untuk skala-skala rumah tangga. Ya. Ini juga kami kemarin diperintahkan Bupati Malang, Bapak Haji Sanusi, untuk mengembangkan budidamber. Jadi coba kita kemarin nanti akan kita cobakan sampel untuk beberapa keluarga. Jadi di ember tersebut selain nanti ada lele dengan 500 ekor itu bukan ember sebenarnya tong plastik yang biru itu. Di situ dengan kapasitas 500 ekor.
Di atasnya akan ada tanaman sayur minimal kangkung lah nanti ya. Harapannya selain keluarga bisa memanen ikan lele, juga nanti bisa juga panen kangkung. Mungkin itu. Baik. Ya, bisa ngirit biaya juga Ya, untuk bisa merasakan mengurangi produksi kebutuhan. sendiri. Iya, kebutuhan rumah tangga bisa agak berkurang. Ya. Baik, Pak Victor. Di pagi hari ini himbauan untuk masyarakat Kabupaten Malang, Iya. bagi mereka yang sekarang budidaya ikan, Ya. atau mereka yang saat ini nelayan, Ya. ataupun masyarakat sendiri gitu ya, bagaimana agar mereka gemar makan ikan. Monggo Oke. Pak Victor. Baik, masyarakat Kabupaten Malang, terutama pemirsa Radio Kanjuruhan, mari kita makan ikan. Saya tidak akan tenggelamkan seperti Pak Ibu Menteri Susi sebelumnya. Tidak perlu ditenggelamkan karena kenapa? Karena saya yakin karena ikan itu harganya juga lebih murah daripada sumber protein lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak makan ikan karena harganya juga terjangkau. Produksinya juga Kabupaten Malang juga cukup, jadi mudah bagi para masyarakat Kabupaten Malang untuk mendapatkan ikan. Dan juga bagi masyarakat yang berminat untuk bergerak di budidaya perikanan, kami menyambut baik. Silahkan ajukan surat ataupun apapun lah, bisa berkomunikasi dengan para petugas kami untuk menyampaikan keinginan-keinginan tersebut. Keinginan untuk melakukan budidaya di bidang perikanan. Nah, kami akan nanti petugas kami akan memfasilitasi kalau butuh bantuan nanti akan diarahkan bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut. Dan juga akan dilakukan pendampingan bagi yang bisa secara mandiri swadaya untuk menyiapkan sarana prasarananya. Kami akan dampingi, kami akan bimbing, melakukan pembinaan sehingga para pembudidaya bisa berhasil. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Baik, Victor yang ya. sudah bersedia caring dengan Radio Kanjuruhan. Terima kasih sama-sama. Sukses buat Bapak, sehat Amin, selalu. amin. Ya, selamat. Terima kasih juga untuk Radio Kanjuruhan Ya, yang sudah. terima kasih juga untuk Bapak Ibu, Ya, Kabid, ya. Pak Sekdin yang sudah bersedia caring di Ya. pagi hari luar Ya. biasa. Sukses pokoknya Ya. buat keluarga besar Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Amin. Amin, amin, amin. Ya.